Tes. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis wa masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Hafidz Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa masayikhihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahlil kubur man hadara fi hadal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an
suda tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Samaya soke dorong soke nyawa wis mulih. Sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah. Amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kaula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda Indra Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan yang hadir fi hadzal majlis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wasya'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati dalam hati golek ilmu lillahi ta'ala.
Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Talha bin Musarrifin, dan diriwayatkan saking Imam Talha bin Musarrif, an abihi saking bapaknya, an jaddihi saking kakeknya, radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah, anhum marang Imam Talha, an wa abihi wa jaddihi. Qala dawu sapa kakeknya Talha, raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafsilu ing hale misah sapa Kanjeng Nabi, bainal matmadati ing dalem antarane kemu, wal instinsyaki lan apa ngisep banyu irung. Akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullah, bi isnadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif. Hadis ke-48. Wa an Ali lan saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu'i ing dalam sifati wudu'i Kanjeng Nabi. Thumma tamat madha mongko keri-keri kemu sapa Kanjeng Nabi, wastangsara lan ngepresaken banyu irung sapa Kanjeng Nabi, salasan ambal ping 3. Yumat midhu hali kemu sapa Kanjeng Nabi, wayang suru lan ngepresaken banyu irung sapa Kanjeng Nabi, minal kafi saking epek-epek, alladzi yakhutu kang ngalap sapa Kanjeng Nabi, minhu saking epek-epek almaa ing banyu. Akhrajahu ngetoaken hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullah, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i rahimahullah. Hadis yang ke-49. Wa an Abdullah bin Zaid dan saking sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu ing dalam sifat wudu Kanjeng Nabi. Tsumma dakhala mangko kere-kere nglebokaken sapa Kanjeng Nabi yadahu ing tangane Kanjeng Nabi. Famat madha mangko kemu sapa Kanjeng Nabi, wastang syaqqa lan ngisep banyu irung sapa Kanjeng Nabi, min kaffin wahidin saking epek-epek kang siji. Yaf'alu hale ngelakoni sapa Kanjeng Nabi, zalika mengkono kemu lan ngisep banyu irung, salasan kelawang ambal ping 3. Muttafaqun ten mufakati alai ing hadis Bukhari Muslim. Para hadirin ingkang minulya, langsung 3 hadis di sini hampir sami, nggih, hampir sami. Lah hadis ke-47 sampai 49 niki tentang berkumur, matmadhah, tentang istinsyak, napa? Menghisap air, tentang intisar, ngetokno banyu teko irung. 3 keterangan mangke. Lah, perawi ini namanya Talha bin Musarrif, nggih, Talha bin Musarrif. Beliau adalah salah satu ulama besar dari zaman ulama tabi'in. Walaupun beliau lahir pada zaman Nabi masih hidup, tetapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang hidup zaman Kanjeng Nabi tetapi tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, maka bukan sahabat tetapi ulama tabi'in seniornya. Nah, di situ ada 3 perawi, Pak, mata rantainya. Dari Talha bin Musarrif, nggih. Kemudian dari bapaknya abihi sinten Musarrif bin Amru. Dari mbahnya baru ini adalah sahabat Kanjeng Nabi, yaitu Amru bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketiganya anake, bapake, mbae itu hidup di Kufah Irak ketiganya. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah,
sinten Tolha bin Musarrif nggih niki jarang krungu nggih. Malah gak tau krungu. Ana ulama besar zaman tabi'in dan beliau murid para sahabat langsung yang bernama Imam Tolha bin Musarrif nggih. Itu kalau dalam sejarah lain dinamakan Abu Muhammad Al-Hamadani. Nah, itu dah semerep Bu. Ahli hadis, wong sing belajar hadis harus paham nama-nama perawi hadis alias ngoten. Wong Arab itu dawa-dawa jenenge nggih. Dawa. Wonge gede. Lah niki. Lah Tolha bin Musarrif niki wafat pada tahun 730 Masehi dan Kufah, Irak. Nah, ada keterangan yang bisa kita ambil dari manfaat Imam Tolha Musarrif. Napa? Di dalam kitab Al-Kawakibudz Dzurriyah, kitab Kawakibudz Dzurriyah Syarah Mutammimah Al-Jurumiyah, karangannya Syekh As-Sayyid Muhammad Ibnu Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal rahimahullah, yang wafat tahun 1298 Masehi di Yaman. Beliau cerita sinten perawi sing namine Imam Tolha bin Musarrif rahimahullah, bahwa Imam Tolha Musarrif ini ternyata adalah salah satu ulama besar, murid dari para sahabat Kanjeng Nabi. Niki nggih, mangke kula critani Tolha niki sinten guru-gurune kuatah para sahabat. Lah ten kitab niku para hadirin, Imam Musarrif niki dikatakan oleh Sayyid Al-Ahdal sebagai ulama tabi'in senior yang sangat warok, sangat wirai, sangat zuhud, sangat ahli ibadah, ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, lengkap. Nah, wong biyen lengkap ulama iki. Saniki siji nanggung. Nah niki bahkan beliau mengatakan Imam Tolha bin Musarrif ini adalah santri langsung dan mondok di sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat tahun 709 Masehi di Kufah, di Basrah. Di murid sahabat Anas bin Malik. Imam Tolha Musarrif ini terkenal ahli tertawa, Pak. Tukang guyon. Nanti nang kono guyon, nang kene guyon, pokoknya ahli guyon dan guyoni wong. Suatu saat ketika Imam Tolha bin Musarrif ini tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba berhenti, Pak, mandek, nangis. Ngoten. Nah, wong sing ngumpul kan bingung, Pak nggih. Iki mari guyon-guyon kok moro mandek terus nangis. Ditanya oleh jamaahnya, "Wahai Imam Tolha, tadi sampean tertawa terbahak-bahak, kemudian kenapa sekarang mandek kok malah nangis kayak bayi baru lahir?" Apa jawaban Imam Tolha bin Musarrif? "Ketika saya tertawa, saya melihat jembatan Sirat." Ya Allah. Wayang guyu, Bu, ketok jembatan Sirat. Nah iki terus pundi niki? Bentuknya terus pundi jembatan Sirat? Mboten seberapa nggih. Lah, terlihat jembatan Sirat di atas neraka, diam langsung menangis. Ditanya oleh jamaahnya, "Kenapa Anda menangis?" Maka dia mengatakan, "Saya tertawa di dunia, apa saya dijamin ketika saya melewati Sirat bakal selamat dengan lalai terhadap akhirat." Oh, ten ya, Pak. Abot angel iki, Pak. Angel nirune kita angel. Guyu-guyu sampean Bu lek guyu-guyu mbek bapake mbek anake eling surga, Bu. Wis ngene ndelok TV, ndelok lawakan. Wah, kakak guyu-guyu eling neraka. Mboten. Masa guyon-guyon sak kumpulan wongane ibu lek ngrumpi ya eling akhirat mboten. Lah niki ningali Sirat, subhanallah, langsung nangis. Nah, kemudian menurut Sayyid Al-Ahdal, beliau sejak itu tidak pernah tertawa, sering menangis.
Dititi nangis, dititi nangis. Ya ngoten. Nen ketok moto terus pundi? Ngoten kan. Ketok moto. Ya Allah. Coba awak dhewe ketok ngoten, Bu. Meneng-meneng ketok misale wong disiksa nang kuburan, ketok moto. Yakin gak mulai untuk musala. Wiridan. Ngoten. Iki angel. Nah, niki. Jadi sejak itu beliau enggak pernah tertawa sampai meninggal dunia. Loh, kenapa biasanya perawi di kitab hadis itu sahabat Nabi nggih. Tapi ini kok tabi'in yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan ternyata Imam Thalha bin Musarrif ini adalah perawi hadis zaman tabi'in senior yang terpercaya. Sikoh terpercaya. Banyak ulama hadis besar yang mengakui tentang kealiman dan kedalaman ya ilmu beliau sehingga mencapai derajat diakui dan dipercaya sebagai perawi hadis. Termasuk Imam Al-Ajili As-Syafi'i ya yang wafat tahun 1718 Masehi itu mengakui Imam Thalha Musarrif sikoh. Wonten malih Imam Yahya bin Ma'in yang wafat tahun 847 Masehi di Madinah juga mengakui Imam Thalha Musarrif sikoh. Banyak Pak. Termasuk Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Ibnu Hibban Al-Busti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus. Itu hampir semua ulama besar hadis mengakui tentang derajat kesikohan dari Imam Thalha bin Musarrif atau Abu Muhammad Al-Hamadani rahimahullah. Terbukti ngeten, kalau ditelusuri ternyata ulama tabi'in ini itu hadis-hadis riwayatnya dimasukkan di berbagai kitab hadis besar. Berarti mengakui, Pak. Contoh dalam kitab Imam Bukhari rahimahullah, kitab Sahih Bukhari, beliau memasukkan riwayat Imam Thalha bin Musarrif itu sebanyak 10 hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Muslim rahimahullah itu memasukkan hadis riwayat Imam Thalha Musarrif sebanyak 7 hadis. Imam Hambali memasukkan riwayat beliau dalam kitabnya Musnad Ahmad sebanyak 24 hadis. Banyak ulama-ulama hadis memasukkan beliau ya riwayat beliau dalam kitab-kitab mereka. Termasuk Imam An-Nasai, termasuk Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam Ibnu Majah, termasuk Imam Abu Dawud, dan termasuk Imam Ad-Darimi dan lain sebagainya. Ini berarti membuktikan nama Imam Thalha bin Musarrif adalah ulama tabi'in yang diakui kepercayaannya dan terbukti sikoh. Riwayat hadisnya dimasukkan ke berbagai kitab hadis ulama besar hadis. Makanya ditulis oleh Imam Hajar Al-Asqalani namanya Imam Thalha bin Musarrif. Nggih. Ya niki kedah semerep. Lek gak tahu, Pak, lek gak tahu ngaji perawi hadis, lek maca teks artine mawon, ngin salah. Sebab dikira nama Thalha bin Musarrif sahabat Nabi, mboten. Mboten niku ulama tabi'in. Cuma saking dipercaya. Nah, wonten malih keterangan tentang perawi yang namanya Imam Thalha bin Musarrif rahimahullah itu dari keterangan Imam Ibnu Uday Al-Jurjani rahimahullah yang wafat tahun 976 Masehi itu dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Beliau mengatakan ternyata Imam Thalha bin Musarrif ini adalah murid dari Imam Uday. Ya, Imam Uday Al-Jurjani ini murid dari Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan sebagainya. Nah, dalam kitab Al-Kamil beliau cerita siapa sebenarnya Imam Thalha bin Musarrif. Nah, ada keteladanan yang luar biasa, Pak, dari Imam Thalha bin Musarrif. Kata beliau dari Imam Al-Jurjani rahimahullah. Pada abad-abad 700-an Masehi, para ulama-ulama tabi'in
dan tabi'ut tabi'in itu biasa Pak berbeda pendapat. Biasa berbeda pendapat. Dan gak gontok-gontokan mboten. Ketika ada ulama satu itu berbeda pendapat dengan ulama yang lain, itu nggak kitab. Buat kitab. Nggak sakniki tudingan. Wis gak jelas dalile, wis gak jeru ilmune, gontok-gontokan. Akhirnya tukaran. Akhir royokan surga, royokan neraka. Surga bangunanmu, neraka bangunanmu. Iki debat tadi hakim akhirat. Mboten Imam Thalha bin Musarrif niki mboten. Walaupun dia banyak didebat oleh para ulama waktu itu, tapi beliau akhlaknya luar biasa. Apa? Selalu ulama beda pendapat tadi disowani, Pak. Disowani. Kasih hadiah, ngoten. Dikasih hadiah. Coba kalau sampean baru sakit, Bu. Misal sampean dimusuhi wong nggih. Terus sampean ngei hadiah, coba abot mboten niki? Abot angel. Omane nyusahi ibu-ibu, bapake, Bu, tonggo iku ulang tahun, tak kayak hadiah. Ketepaan musuhan, ya Allah, gak usah. Lah niki ulama dulu mboten ya, saling mendoakan, tetap saling menyapa, tetap asfus salam, menyebar salam, tetap saling berteman, saling mengunjungi. Nah niki ulama salaf gak saling menuduh sampean bener sampean salah, tidak. Perbedaan beliau itu ada dalam kitab-kitab karangannya, ngoten. Napa contohnya ngeten? Contoh, Pak. Ya, banyak contoh, salah satunya ngeten, nggih. Beda pendapat beliau Imam Thalha bin Musarrif dengan Imam Zubaid. Ya. Imam Zubaid Al-Iyami namanya. Ya, rahimahumullah. Ini debat tentang hukum fikih di Kufah. Imam Zubaid ini termasuk ulama besar fikih yang wafat tahun 739 Masehi di Kufah. Imam Thalha bin Musarrif punya pendapat kata, Pak, cuma contoh setunggal mawon. Imam Thalha bin Musarrif niku punya pendapat peresane anggur hukumnya haram. Sedangkan Imam Zubaid Al-Iyami berpendapat peresane anggur hukumnya halal. Nggak ketemu sama kapan, nggak ketemu, ya tetap setuke haram, setuke halal. Podon we dalile, gak ira ketemu. Tetapi keduanya luar biasa, teman akrab, sahib, walau beda pendapat. Ya, yo nang kene ngaji, imam iku salah, sing bener iki misale. Sitok yo ngono, iku bener iki dalile iki. Tapi ketemu, Pak, sahib, akrab. Nah, ini yang kita teladani. Nah, kalau ada orang yang saya bolak-balik kalau terangkan, ada orang mengaku pengikut salaf, ulama salaf, atau bersandar pada ulama salaf, tetapi tidak mengakui perbedaan pendapat dari orang lain. Pertanyaannya, melok sopo, ngoten lho, Pak. Wong ulama salaf beda pendapat tapi tetap akrab, saling menghormati, saling menyapa, saling mengunjungi, saling memberi hadiah. Niku ulama salaf. Nah, bahkan ulama-ulama waktu itu termasuk Imam Ibn Uday Al-Jurjani rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, ya, tidak ada dua orang ulama yang beda pendapat, tidak pernah ketemu pendapatnya, ya, tetapi akrabnya luar biasa, kecuali Imam Thalha bin Musarrif dengan Imam Zubaid Al-Iyami, dua orang ulama besar di Kufah, tidak ada tandingannya. Loh, paham ya, Bu? Ini ulama salaf ngeten niki. Wong ngaku malah ulama salaf tapi nyala-nyalano wong, nyesat-nyesatno wong senengane, ngafe-ngafeno wong senengane. Iku pertanyaannya, melok ulama salaf apa Abu Jahal ngoten. Lelek malah salaf akhlake digawe nggih. Duduk ilmune sing dijokok setengah-setengah. Nah, ini perlu kritik terhadap kita semua, ngaku salaf, pengikut salaf, tapi harus juga ikut akhlaknya ulama salaf. Hadis yang kedua itu riwayat
Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha yang wafat tahun 661 Masehi di Kufah, Irak. Dan hadis ketiga itu riwayat sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an yang wafat tahun 644 Masehi. Nggih, niku sering kula ceritakan nggih. Ali Abi Thalib pun semurep nggih. Wis apal. Abdullah bin Zaid apal nggih. Napa? Sing ngimpi azan. Nggih, Abdullah bin Zaid sahabat sing ngimpi azan. Nah niku pun kula critakaken rumiyin. Nah, para hadirin rahimakumullah, hadis yang ke-47 napa? Itu dari Imam Tolha bin Musarrif, dari bapaknya Musarrif bin Amru, dari kakeknya Amru bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan kakeknya Imam Tolha bin Musarrif itu mengatakan ro'aitu, saya melihat. Kalau ada kata ro'aitu berarti ndelok moto, gak katanya, gak jarene. Itu melihat langsung dengan mata sendiri. Ro'aitu, saya melihat sinten Rasulullah apa berwudu, ngoten. Nah, melihat berwudu Kanjeng Nabi napa? Yasilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Nabi memisahkan antara berkumur dan juga beristinsyaq, menghirup air, dipisah, ngoten. Dipisah. Lah, yang dimaksud yasil wisol, memisah, itu dos pundi? Padahal hadis golok gambare. Nggih ta? Nah ngeten yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Nabi memisah keduanya kan, memisah. Caranya dos pundi ketika Nabi memisah antara berkumur dengan menghirup air? Gambare gak ono, Pak. Nggih, Bu. Lah, untuk memahami ini perlu belajar syarah hadis dari ulama-ulama hadis. Cek paham, tidak keliru. Coba sampai misalnya, ayo kembali ke hadis, misalnya nggih. Terus maca hadis niki. Artine ngeten, saya melihat Rasulullah berwudu memisahkan antara berkumur dengan istinsyaq. Lho carane wis pundi? Ayo, cara misalnya terus pundi kan bener keterangan. Lah niku perlu penjelasan ulama-ulama hadis yang lain. Dan ternyata menurut keterangan guru saya Kiai Haji Asad Umar Rejoso Jombang dulu ngaji Bulughul Maram, kalau niki ngaji kitab Khatam Penggali Kiai Asad Umar, nggih Khatam Penggali. Niku menjelaskan maksudnya Nabi itu berkumur dengan air sendiri, menghirup dengan air sendiri. Ngoten. Mungkin carane kalau jelasaken carane yang kemudian ditasheh oleh ulama mazhab Syafi'i. Ya, jak semerep ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, artinya gini, kalau misalnya Nabi itu mengatakan melihat berkumur sendiri, menghirup air sendiri, dan hadis lain menambahkan salasan tiga kali. Berarti menurut guru saya menerangkan dengan hadis ini Kanjeng Nabi itu menceduk air dengan tangannya sebanyak 6 kali. Dewe nggih berkumur, dewe 3 kali, ngoten memisah. Ya, kemudian hirup hidung sendiri 3 dengan air yang baru, 6 kali cidukan tangan. Niku. Niki maksud hadis niku. Lah ini ternyata hadis niki menurut Imam Abu Dawud ya, diterangkan oleh pengarang kitabnya ini bi isnadin dhaifin, hadis yang dhaif. Imam Abu Dawud As-Sistani rahimahullah itu juga mengatakan hadis ini dhaif. Beliau wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Sinten Abu Dawud? Ya, Abu Dawud niku ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i. Ya, ulama hadis bermadzhab Syafi'i. Lah kalau wong ngaku ahli hadis, ahli sunnah, ikut ulama-ulama hadis, ya, kemudian tidak bermadzhab, loh, apakah dia lebih pintar dari Imam Abu Dawud?
Apakah lebih cerdas dari Imam Bukhari? Apakah lebih luas dengan Imam Muslim? Padahal beliau adalah ulama hadis yang seharusnya mampu membuat mazhab sendiri. Seharusnya lagi Pak. 100 juta hadis loh hafalannya. Itu harusnya membuat mazhab sendiri. Tetapi ternyata Imam Bukhari, Imam Muslim, gurunya Imam Abu Dawud itu ternyata mazhabnya mazhab Syafi'i. Ini pun buatan matuk Pak. Lha ana wong ngomong balik nang hadis tapi gak gelem bermadzhab. Wow, Imam Bukhari bermadzhab, Imam Muslim bermadzhab, Imam Abu Dawud bermadzhab, Imam Syafi'i bermadzhab Syafi'i, Tirmidzi bermadzhab Syafi'i, Ibnu Majah mazhab Syafi'i. Loh, hampir semua bermadzhab Syafi'i, hampir semua. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, Imam Abu Dawud niki ternyata adalah murid dari Imam Hambali, nggih, murid dari Imam Bukhari, murid dari Imam Muslim, murid dari Imam Yahya bin Ma'in, murid dari Imam Ibnu Syaibah dan lain sebagainya. Dan Imam Abu Dawud niki gurunya Imam Tirmidzi, Imam Nasyai, imam yang lain ya. Itu guru murid ngoten rumene kuwi. Sambung menyambung menjadi sanad. Niki. Lah, bener Pak, hadis ini itu menurut keterangan ulama lain seperti keterangan ulama Imam Nawawi, nggih. Iku mengatakan hadis ini dhaif, betul. Ada juga dari Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini dhaif, betul. Ada juga mengatakan Imam Ahmad Hambali juga mengatakan hadis ini dhaif. Dengan catatan bukan maudhu, bukan palsu, tapi dhaif. Nah, bisnadin dhaifin dengan sanad yang lemah. Tetapi menurut Imam Hajar Al-Asqalani yang mengatakan walaupun hadis ini dhaif, tetapi banyak ulama-ulama salaf itu memakai cara ini. Nah, ini aneh. Hadisnya dhaif, tetapi ulama-ulama salaf menurut keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani mayoritas memakai cara berkumur sendiri dengan air sendiri, menghirup dengan air sendiri. Nah, ini sebuah tantangan ini. Kok iso hadis dhaif tetapi ulama-ulama jumhur banyak memakai yang cara ini. Nah, ini nah, wonten adabe, Pak, sebelum cerita niki ya. Adabnya bagaimana kita berkumur, kita menghirup air dalam hidung dan mengeluarkan al-intisar, ngetokno banyu teko irung. Ini ada adab-adabnya, ada masnunat, ada sunah-sunahnya. Contoh ngeten, jenengan berkumur nggih, matmadhah. Nah, bahasa Arab 3 kali. Maka langkah pertama ya, masukkan air ke mulut pasti nggih. Lho nggih Bu, matmadhah berkumur, langkah pertama ngeleboknya banyu jerone cangkem. Ya nggih. Lha gak lebokno masuk berkumur. Nah, yang kedua memutar sunahnya. Jadi dikumur diputar, kocok diputar-putar. Tapi lek ana wong ngake ya aja puter banter, Bu. Ya kadang jijik ya nggih. Ngocok-ngocok ya. Diputer-puter sampai bagian atas tenggorokan, ujung puter-puter ya, sampun rata. Baru ada sunnah yang lain apa? Jari telunjuk sebelah kiri dimasukkan mulut. Kayak sikatan enggak? Cocok-cocok sikatan. Ya. Manusia kata-kata baru dikeluarkan dengan arah kiri. Ini ada berkumur, ya, ada berkumur. Ketika kita sudah memasukkan air, ketika kita sudah memutar-mutar dalam mulut dan jari telunjuk sebelah kiri dimasukkan ke sela-sela gigi betul-betul jero cangkem, setelah itu baru dikeluarkan airnya. Dan ketika dikeluarkan air pure arah kiri, sunnah doa, sunnah berdoa. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikrika. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu membaca kitabmu
dan memperbanyak zikir kepadamu dengan mulut itu. Apal Bu? Allahumma inni tilawati kitabika wa kasrati zikrika. Nah, gak apal cara Jawa. Nah, biar ya Allah cangkemku kok wasar tugone. Cangkem apa cara halus Bu? Mulut. Ya Allah, mulutku ya diberi kekuatan membaca Quran dan berzikir. Nah wis, sami mawon. Iku bahasa Arab, iki bahasa Jawa. Allahumma inni tilawati kitabik wa kasrati zikrika. Nggih. Lah. Intine ngoten. Kadang-kadang nggih lali, Pak. Masih apal lali wudu kadang-kadang. Ya, kadang-kadang lali. Nah, kemudian Bu, untuk adab menghirup air hidung ya, adab masnunat, ada hal yang kadang kita lupa itu sunnah. Nopo? Masukkan air ke rongga hidung ya, rongga hidung ya, rongga hidung. Nah, ketika masukkan air ke rongga hidung niku ana dungane. Doa ini ada termaktub dalam kitab Maslakul Akhyar karangannya As-Sayyid Al-Mufti Yahya bin Utsman, Mufti Batavia yang wafat tahun 1913 masih di Jakarta. Kitab Maslakul Akhyar. Sopo sing ngirup ngisep banyu irung atau istinsyak ketika ngirup banyu doa sunnahnya Allahumma, lek gak apal Bu ya terus terang lek mau apa Allahumma aujidli raihata fil jannah wa anta anni radin. Apa ya Allah, jadikanlah bagiku bau-bauan surga. Irung ya, mencium aroma surga sementara engkau selalu meridhoiku. Cara Jawane nek gak iso cara Arab ya Allah irungku iso ambu surga. Wis ngono ae. Nyuwun ridho panjenengan ya Allah, muga-muga irungku iso ambu-ambune swarga. Amin ngoten. Pancene angel wong Jawa lek cara Arab ya. Angel. Nah, kemudian apa setelah berdoa menghirup air ya, lalu membersihkan kotoran dalam hidung apa dengan jari keleng apa ini apa? Napa niki? Kelingking cara Jawa jentian ya, set ya dilebokno niku masnunat. Jadi di kotoran dalam hidung dengan jari telingking kiri, kemudian semprotno ambek nafas, intisar, ambek nafas, sunai ambek nafas. Dan ini keterangan para ulama. Jadi kalau kita menghirup air, ya, kemudian sebelum dihirup apa digebresno, ya, ojo jerus-jerus, sekedar ngene-ngene, ya, baru dengan nafas itu sunnah intisar ya. Nah ini terus donga malih ya, kakean donga kapan marine wudune ya sing ngenteni sanon wong mikir nete banyu ya ningali keadaan nggih leren griya mon napa nek donga ya. Lah para hadirin rahimakumullah, hadis 48 dari apa riwayat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwa Nabi berkumur matmallah dan menghirup air itu minal kafil ladzi yakhudhu minhul ma. Apa? Ketika berkumur dan menghirup air dalam hidung, Nabi memakai telapak epek untuk mengambil air. Ya, jadi dari telapak tangan beliau dipergunakan untuk mengambil air. Ada dua pendapat, itu Nabi dikatakan mengambil air dengan dua telapak tangan beliau, ada yang mengatakan dengan satu telapak tangan kanan. Wallahu a'lam. Ya. Lah, itu Nabi ngeten, Pak, dengan satu telapak. Ya. Nah, lek ngeten, banyu ngeten, ojo ngeten Bu, ambiar, nggih. Kayak mangkok ngoten lho, ya, mangkok. Ya. Pertama berkumur dulu, baru sisanya itu untuk menghirup air. Walaupun kalau banyune tetap sesep ambek irung.
Ya, ya lek telapak gede ombo ya. Ya telapak cilik masuk uman sampean. Lah kecuali berdiri kan, surat baru hidung, mulut baru hidung, mulut dulu baru hidung. Ya, ini cara wudhu dari riwayat Ali bin Abi Thalib. Riwayat hadis dari Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Ya. Kemudian nanti kalau jabarakan ya. Kemudian hadis ke-49 riwayat sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Lah, ini jelas Pak posisinya. Nabi berkumur dan menghirup air min kaffi wahidin. Coba dengar hadis ini. Min kaffi wahidin, dengan satu telapak tangan. Berarti kalau yang ini ada kejelasan min kaffi wahidin, dengan satu telapak tangan, berarti hadis sebelumnya bisa juga dua telapak tangan. Lah, jelas di sini satu telapak tangan digunakan untuk berkumur dan menghisap air dalam hidung. Lah gak biasa Bu angel sampean. Saestu coba sampean tangan situ katen nggih. Berkumur terus isae diai ngisep irung angel. Kadang-kadang gak uman irung sampean. Omane wong Jawa, lek kemu gak pol cangkeme banyu, gak kemu iku ngene. Lah wong Arab mboten sekedar kupcuk, mboten pokoke kepeh dia niku. Ah niki berhati rahimakumullah. Ini hadis sahih yang terakhir Imam Bukhari, Muslim. Tetapi ngeten, dari tiga hadis ini berarti kita ambil dua kandungan. Apa? Ada dua cara ketika Nabi berkumur dan istinsyak. Yang pertama ngeten, Nabi berkumur dan madmadah berkumur dan istinsyak itu masing-masing 3 kali dengan cidukan 3 kali. Berarti 6 cidukan. Wis gampang cidukan ya. 6 banyu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu punya kandungan atau penjelasan Nabi berkumur dan menghirup air itu 3 kali dalam satu cidukan. Ini satu untuk 3 kali kumur dan istinsyak. Ya. Nah, ini hadis sahih yang terakhir ini kan, hadis sahih. Yakin panjenengan milih yang pertama. Gak lega sampean lek milih sing kedua. Lah mosok sakmene digawe telung kumuran sampai telung isepan. Ndak uman sampean. Banyak. Nah, kemudian ya, apalagi disunahkan ketika berkumur dan menghisap air dalam hidung mubalaghah, kuat sungguh tambah gak uman sampean. Nah ini makanya belajar hadis harus tahu kontekstual. Lah, kecuali sampai yang ngirup air atau berkumur dalam kondisi puasa. Lah Imam Syafi'i boleh berkumur orang puasa mulai subuh sampai jam 11 jam 10-an ngoten. Niku masih diperbolehkan dengan catatan golok banyu sing masuk nang tenggorokan. Ojo modus Bu, ketika ngelak pura-pura namun sholat wudu tapi ngombe. Nah niki kathah nih lho. Kalau nanti ngonang ini iki gak delok kok wudu tapi kok banyu gak metu. Kok tapi ngeten tapi banyu gak metu prior ngoten dilek. Oh modus. Lumayan masih ya banyu wudu. Gak ketara nggih, mboten ketara. Lah lek ndukure dhuwur sampai asar makruh hukume kemu kali nganu irung. Niku mazhab Syafi'i. Nah, hadis yang ke-47 balik-balik itu kata Imam Hajar Al-Asqalani rahimahullah, walaupun hadisnya dhaif, ya hadis dhaif, tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitabnya yang lain. Apa kitabnya? Kitab At-Talkhisul Habir. Beliau mengatakan hadis yang dikatakan dhaif tadi, hadis 47 tadi itu dikuatkan dengan riwayat hadis yang lain. Kalau ada hadis dhaif
diperkuat oleh riwayat yang lain, jalur yang lain, maka hadis itu bisa naik menjadi hadis hasan dan bisa diamalkan menjadi hukum. Nah, beliau Imam Hajar Asqalani ternyata menemukan riwayat lain dalam kitab Sunan Ibnu As-Sakan. Lho, somane iki ulama jagai. Ana ulama jenenge Imam Ibnu As-Sakan rahimahullah membuat kitab namanya kitab Sunan Ibnu As-Sakan, atau dalam nama lain adalah kitab As-Sihah Ma'thurah, As-Sihatul Ma'thurah. Beliau wafat pada tahun 964 Masehi, ya. Beliau meriwayatkan dari Abu Wa'il, dari sahabat Abu Wa'il Syakik bin Salamah Al-Asadi Al-Kufi radhiyallahu an, yang wafat tahun 701 Masehi di Kufah, seorang tabi'in besar. Syakik bin Salamah ini ternyata murid langsung dari para sahabat, murid dari Ibnu Umar bin Khattab, murid dari Utsman bin Affan, murid dari Ali bin Abi Thalib, murid dari Abu Hurairah, murid dari Ibnu Mas'ud, murid dari Anas bin Malik, murid dari Abu Musa al-Asy'ari dan sebagainya. Sinten niku? Imam Syakik bin Salamah Al-Asadi Al-Kufi rahimahullah, nggih. Bahkan menurut Imam Ibrahim An-Nakhai dan juga Imam Al-A'mash, ulama tabi'in juga mengatakan Imam Syakik bin Salamah Al-Asadi Al-Kufi adalah ulama yang sangat alim di zamannya, sangat alim, sangat wirai, sangat zuhud di zamannya. Ngoten. Maka kemudian Imam An-Nakhai mengatakan kalau sampean semua ingin ngaji alim, datanglah ke Imam Syakik bin Salamah Al-Asadi Al-Kufi di Kufah. Ngoten. Nah, beliau yang namanya Salamah, Syakik bin Salamah itu dalam kitab Sunan Ibnu As-Sakan mengatakan, saya melihat Utsman bin Affan, saya melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu wudunya 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian saya juga melihat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu berkumur sendiri dan menghirup air dan sendiri, memisahkan keduanya. Dan kemudian bertanya kepada Utsman bin Affan, apa jawabannya? Ya hakada, inilah wudunya Kanjeng Nabi. Loh, riwayat dari kitab yang lain. Dan menurut Imam Syakik bin Salamah, hadis ini banyak jalur riwayatnya. Nah, berarti Hajar Asqalani walaupun mencantumkan kitab ini kitab dhaif, hadisnya tadi nggih, tapi beliau mengatakan ada riwayat lain yang menguatkan bahwa hadis dhaif itu menjadi hadis hasan. Paham? Nah, berarti rahimakumullah. Jadi walaupun dhaif tapi bisa diamalkan. Nah, ini saya enggak penasaran lagi. Kata Hajar Asqalani, ini hadis dhaif, tetapi banyak ulama Syafi'i yang mengamalkannya. Ngoten, Pak? Terjawab di kitab Sunan Ibnu As-Sakin dan riwayat Imam Syakik bin Salamah Al-Asadi Al-Kufi, murid dari para sahabat. Wis mantep berarti kan ngoten. Iki lek ngoncek hadis, Pak. Jadi sampean nek ana wong ustaz-ustaz YouTube ning mengatakan dhaif, sik. Dicari dulu, Pak. Nggih, digoleki apakah dhaif jidan temenan, apakah hanya dhaif biasa yang bisa mengangkat derajat jadi hadis hasan. Niki pun jamin nur sengaja. Nah, para hadirin rahimakumullah, saniki kula fokus ten mata Syafi'i nggih. Keterangan dari Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Muhadzab yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Beliau menguraikan tentang wudu Kanjeng Nabi, tentang berkumur dan menghirup air dalam kitab beliau yang panjang, yang tebal. Kesimpulannya begini para hadirin, istinsak, berkumur, madmadah dan intithar itu sunnah Kanjeng Nabi. Bahkan beliau mengatakan umat Islam jangan meninggalkan intithar, istinsak dan
madha. Berkumur, hirup air dan keluarkan air. Jangan tinggalkan. Kata Imam Ibnu Asy-Syirazi. Mengapa begitu, Pak? Begini. Sebab banyak keutamaan, Pak. Ketika kita wudu ya dengan menghirup air, mengeluarkan itu menurut kesehatan sing kula waca mengeluarkan banyak bakteri, virus dan sebagainya dari rongga hidung. Ya. Virus kena banyu ya metu. Apalagi irung ini nyun sewu, Bu, pertahanan pertama kita. Ya berhubungan dengan luar nggih. Iya, kadang-kadang ambu gak enak ya ambu gak enak. Nggih, ambu wangi ya irung sih. Ya, ambu batang irung sih. Berarti irung ini pertahanan pertama yang masuk langsung ke tubuh kita, pernafasan, nggih. Nah, ini nggone tetapi untung Bu, kita punya lendir dan juga rambut irung. Loh, kenapa? Saringan. Niku saringan, nggih. Nah, berarti mandeg kene. Sebelum masuk ke puncak rongga hidung, seluruh bakteri virus apapun pasti nyempel di rongga hidung. Nah, iku nggih. Makane untung-untunge wong sing sebali waktu wudu memakai istinsak 5 kali. Terutama sampean Bu tangi turu disunahkan berkumur, istinsak dan intisar. Sebab setan menurut Kanjeng Nabi hadis sahih Imam Muslim, ketika orang tidur setan itu yabitu ala khausumihi, menginap di rongga hidung manusia. Balik tangi turu. Ya niki. Nah, kemudian normale niku dipisah napa digabung antara banyu niwau nggih telapak tangan niki berkumur dalam satu telapak tangan atau dipisah. Ya. Intine dipisah atau digabung. Nah, kalau fokus teng mazhab Syafi'i ilmuin nggih, jam wis dalu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i itu dua pendapat, Pak. Dua pendapat, kedua-duanya murid Imam Syafi'i. Ada namanya Imam Al-Muzani, beliau murid Imam Syafi'i. Yang kedua ada namanya Imam Al-Buwaiti, murid Imam Syafi'i. Tetapi kedua beliau berbeda pendapat tentang pendapat gurunya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani itu mengatakan ya bahwa yang paling bagus adalah digabung satu cedokan telapak tangan untuk kumur dan menghirup air. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Al-Buwaiti, murid Imam Syafi'i, dalam kitab Mukhtasar Al-Buwaiti, yang wafat tahun 849 Masehi di Mesir, beliau mengatakan pendapat guru saya memisahkan antara berkumur dengan menghirup air. Coba sampean bingung enggak niki? Ayo. Padha murid Syafi'i kok beda ya Mas Pundi ya. Kudu ngaji. Cak semerep apa kok beda. Nah, niki perhati rahimakumullah. Kemudian kita melihat bagaimana pendapat imam-imam yang lain. Tidak hanya melihat Imam Al-Muzani, dan hanya melihat Imam Al-Buwaiti. Kita lihat imam lain juga termasuk murid Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i. Salah satu pendapat yang kita ambil adalah pendapat Imam Al-Mahamili Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1024 Masehi di Baghdad. Beliau mengatakan, saya pengikut Syafi'i memilih pendapat Imam Al-Buwaiti memisahkan antara berkumur dengan menghisap irung. Menurut Imam Al-Mahamili mengatakan pendapat yang memisahkan itu dalam mazhab Syafi'i adalah al-ashah, yang sahih. Ngoten. Mosok ngoten golek imale. Niki mutolaah Pak teng pondok riyen ngoten nek kajian fikih. Nah ternyata digabung-gabung ada dua metode tentang berkumur dan hirup air. Cara pertama yang digabung ada dua cara. Nggih, perlu jelaskan nggih. Misalnya ada dua pendapat, yang satu berkumur dan menghisap air itu digabung, nggih. Itu pun ada dua cara. Menurut Abu Hamid, nggih, Abu Hamid
Al-Isfirayini rahimahullah dan menurut Abu Hamid Abu Hamid Imam Abu Hamid Al-Mawarudi. Lah, yang pertama ketika digabung ada dua cara. Menurut Imam Al-Isfirayini ya, caranya yang pertama adalah apa? Berkumur 3 kali, istinsak 3 kali dengan satu cedukan air. Ya, kira-kira sampai sakit mboten, Bu? Satu cedukan air wis tangan loro lah. Untuk 3 kali berkumur, 3 kali istinsak sakit. Selantek nggih. Nah, cara pertama berarti kita nggak bisa. Ingat ya. Nah, cara yang kedua untuk menggabung kata Imam Abu Hamid Al-Mawarudi apa? Adalah berkumur 3 kali, istinsak 3 kali. Jadi menggabung satu cedukan untuk apa? Intisar, ya. Kemudian lagi intisar. Digabung dengan air yang berbeda. Sakit? Pokoknya satu wadah loh, cuma 2 cedukan. Ini cara digabungkan, okay. Yang kedua, cara dipisah ada 2 cara. Jadi gimana Syafi'i? Caranya sama, orangnya sama menurut Abu Hamid Al-Isfirayini dan juga menurut Abu Hamid Al-Mawarudi. Napa cara pertama dipisah? Menurut Imam Abu Hamid Al-Isfirayini adalah 2 kali ceduk. 1 ceduk untuk 3 kali kumur, 1 ceduk 3 kali hisab. Hampir sama dengan yang tadi ya. Yang kedua, menurut Abu Hamid Al-Mawarudi dan juga Abu Yakub Al-Abiwardi, ulama Syafi'i, itu mengatakan 6 kali cedukan. 3 kali ya, 1 biar 3 hitung 1 biar 6 kali. Yes. Ini yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i. Sampeyan tak takoni milih sing ndi sampean? Nggih, milih 6 soalé akeh banyu. Lek sampeyan no Baghdad ya, Iran pasti milih nomor siji wau. Gabung-gabung wau, soalé gak ono banyu. Wes mantep nggih. Sampai lek milih 6 cedukan, maksud cedukan ngeten nggih. Biar 1, biar 2, biar 3, 3 kali. Irung biar 3 kali. Ono dasare wis duwe ilmu mantap ngoten. Enggak mamang kudune. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Nah, wis sampai njukuk sing nomor kali. Niki sing penting. Niki tasik nerangno tentang irung kali cangkem. Kudu. Nah, ketika menghisap air dan mengeluarkan dari mulut, hadis sahih mengatakan dosa-dosa hidung kita dan dosa mulut kita akan mengalir bersih dengan jatuhnya air di wudu kita. Oke, itu salah satu keutamaan dari wudu, menghirup air dan juga berkumur di dalam mulut. Paham gitu? Nah, yang penting niku lanjut dengan sering wudu dengan sempurna, maka akan mengangkat derajat dan juga menghilangkan dosa. Hadis sahih, hadis sahih. Niki nggih mugi-mugi kula niki nate didhawuhi guru kula pas ngaji kitab niku kula eling. Salah satu sing ngurangi dosa mendina selain istighfar ping 100 mendina ana bacaan sing iso ngurangi dosa. Napa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi diwaca ping 100 minimal sedina. Nah, ini ijazah guru kula. Lek ini kula sampai akan kaya apa simpen kan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Loh, kurang dawa, tak dawana. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah ping 100. Sedina sewengi lek iso mari sembayang ping 100. Gak iso dicicil, gak iso ojo diwirid. Enteng. Sesuatu yang mudah adalah yang tidak dikerjakan.
kerjakan. Gampang nggih. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.